Idul Fitri, laki-laki perempuan yang dewasa ataupun anak-anak. Selanjutnya, bagaimana cara niat mengeluarkan zakat? Jadi meskipun kita telah niat di dalam hati, tetapi niat tersebut wajib untuk diucapkan, mesti untuk diucapkan. Maka akan menjadi kebingungan kalau ada orang yang bawa beras ke masjid, lantas langsung diberikan ke panitia zakat tanpa mengucapkan apapun. Maka itu tidak menjadi zakat fitrah, tetapi akan menjadi sebagai sedekah ataupun infak. Misal kita langsung on the spot pergi ke orang fakir ataupun miskin, lantas kita mengatakan ini beras untuk bapak. Kita bukan mengatakan ini zakat fitrah saya dan istri serta anak-anak yang masih kecil. Maka dengan salah mengucapkan pun zakat fitrahnya belum tertunaikan. Meskipun di dalam ibadah secara umum tidak mesti mengucapkan setiap niatnya, tetapi di dalam zakat fitrah untuk membedakan mana itu zakat, mana itu sedekah, mana itu zakat, mana itu infak, maka zakat fitrah disyaratkan untuk mengucapkan niatnya. Sengaja saya mengeluarkan zakat atas diri saya, istri dan anak-anak yang masih kecil. Ataupun sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya kepada saya, seperti anak dan istri. Selanjutnya jamaah sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala membatasi hanya 8 golongan, 8 jenis orang. Sebagaimana diambil dari firman Allah Ta'ala pada surat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu wajib hanya kepada yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf yang dilembutkan hatinya, orang yang masuk ke dalam Islam, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau disebut fi sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir. Dengan ini di luar daripada itu tidak menjadi orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah, seperti halnya janda. Kan tidak ada ayatnya innamas shadaqatu li janda. Tapi kalau janda itu miskin, janda itu fakir, dia menerima zakat sebab kefakiran ataupun kemiskinannya, bukan sebab janda. Dan begitu juga anak yatim piatu tidak berhak menerima zakat fitrah, kecuali karena sebab kefakiran ataupun kemiskinannya. Ada anak yatim piatu tapi dia bukan fakir, bukan miskin, maka bukan termasuk golongan yang 8 orang ini. Dan begitu juga nanti jamaah sekalian akan timbul permasalahan pada fisabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk pondok pesantren, sekolah Islam, rumah tahfiz Quran, para ulama, para asatid berhak menerima zakat fitrah atau tidak? Satu, kita bahas terlebih dahulu orang fakir. Siapa itu orang fakir? Nah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Maka dari kebutuhan dia tidak mencukupi setengahnya. Contoh, ada di Teluk ini standar kebutuhan per harinya 100.000 atau standar kebutuhan per bulannya 3 juta rupiah, suami istri belum punya anak. Nah, orang fakir termasuk orang yang dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, ataupun punya tapi tidak sampai setengah kebutuhannya, tidak sampai 1,5 juta rupiah. Katakanlah penghasilannya setiap bulan 800.000 atau 1 juta rupiah, maka itu tergolong orang yang fakir. Kemudian orang miskin, ini kakak kelasnya.
Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, punya penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sebulan. Kalau sebulannya tadi 3 juta, orang fakir itu penghasilannya di bawah 1,5 juta, tidak layak dikatakan. Nah, orang miskin penghasilannya hanya setengah. Katakan penghasilannya dari 3 juta itu hanya 1.500.000 per bulan, dan itu termasuk dikatakan miskin. Ya, meskipun ada mobil, meskipun di rumahnya ada motor, tapi rata-rata mobil nggak ada, motor ada. Nah, maka mereka yang disebut fakir ataupun miskin ini kita lihat bergantung tempatnya, bergantung di mana dia tinggal. Karena bisa jadi orang yang fakir dan miskin di kota belum tentu fakir miskin di desa. Dan bisa jadi orang yang fakir miskin di desa itu lebih emergensi kita dahulukan untuk memberikan zakat fitrah kepada mereka dibandingkan fakir miskin yang ada di kota. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, atau yang disebut dengan amil zakat. Jadi setelah kita teliti, kita telusuri baik melalui Majelis Ulama Indonesia ataupun melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang resmi ditunjuk oleh pemerintah langsung. Nah, selain dari Basnas, maka di Indonesia ini tidak ada amil zakat yang mereka berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Melainkan amil zakat yang kita pahami di masjid-masjid, di musola-musola, atau satu kantor, satu instansi terkait adalah mereka disebut dengan panitia zakat yang statusnya hanya sebagai wakil. Jadi mereka bukan amil zakat yang berhak menerima zakat, tetapi wakil. Oleh karenanya, di antara syarat sah menjadi amil zakat sesuai firman Allah Ta'ala tadi, dan dia termasuk orang yang berhak menerima zakat, ulama jelaskan ada 8 syaratnya. Yang pertama, dia mesti muslim. Yang kedua, mesti laki-laki bukan perempuan. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, sudah dewasa. Yang kelima, bisa melihat. Yang keenam, bisa mendengar, artinya tidak cacat. Dan yang kedelapan, yang terakhir, dia termasuk orang yang paham tentang ilmu zakat. Dan catatan, amil zakat yang sah menerima zakat adalah yang langsung ditunjuk oleh imam ataupun pemerintah, dan mereka bekerja sukarela, tidak digaji, dan memang urusannya sepanjang tahun hanya mengurusi zakat, bukan panitia zakat yang SK-nya cuma 10 hari. Maka itu tidak dikatakan amil zakat yang berhak menerima zakat. Jadi apabila panitia zakat yang status sebetulnya sebagai wakil di masjid ataupun musola, wakil dari orang-orang yang menunaikan zakat untuk meminta tolong mereka memberikannya kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat, apabila panitia zakat itu mengambil harta zakat, bagian dari zakat bagi mereka karena kepanitiaannya, maka itu adalah haram, dosa besar. Karena panitia zakat tidak sama sekali berhak untuk mengambil sedikit pun dari zakat, kecuali memang dia amil zakat yang telah dilantik oleh pemerintah dengan syarat-syarat yang dijelaskan tadi. Oleh karenanya, perbedaan amil zakat yang sah dengan amil zakat yang panitia zakat itu, kalau amil zakat yang sah ketika kita memberikan zakat kepadanya, mereka termasuk adalah tangan dari pemerintah, maka zakat kita sudah sah. Kita memberikan zakat contohnya ke Basnas, maka zakat itu sudah sah, meskipun belum diberikan nanti ke fakir miskin atau orang yang berhak. Dan mereka berhak mengambil dari zakat itu sejumlah upah wajarnya orang yang bekerja. Contoh, sehari dapat, kalau orang itu kerja upahnya 50.000, maka 3 hari boleh dikeluarkan 150.000 untuk per orang,
dari uang zakat fitrah tersebut. Tetapi kalau panitia zakat yang ada di masjid, ada di musola, kita memberikan zakat kepada mereka, maka zakat tersebut belum sah, sehingga panitia memberikan kepada orang yang berhak dari kalangan fakir miskin. Maka apa yang terjadi kalau kita memberikan zakat ke panitia zakat di masjid? Ketika beras zakat itu tumpah, maka panitia tanggung jawab dunia akhirat. Ketika beras zakat itu hilang, maka itu termasuk kecerobohan panitia. Ketika panitia zakat tidak tepat sasaran, maka panitia zakat ikut berdosa. Dia bukan fakir miskin, tapi dikasih zakat. Siapa yang berdosa? Panitia zakat. Oleh sebabnya panitia zakat itu mesti ada ilmu, bukan hanya niat baik untuk membantu mengurusi zakat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dan ketika kita memberikan beras ke panitia zakat, itu hukumnya dilarang. Tidak boleh panitia zakat mencampur adukkan beras. Kenapa? Karena panitia zakat itu adalah yadul amanah, orang yang diamanahi. Contoh, saya minta tolong ke Pak Baikuni untuk mengisikan mobil itu pertalite, tapi diisi bensin. Kira-kira amanah atau tidak? Tidak amanah. Kita disuruh bawa uang 100 juta, tapi yang diberikan 99 juta. Amanah tidak? Tidak amanah. Nah, apabila orang yang berzakat itu telah mengkhususkan beras-beras tertentu, kemudian dengan inisiatif panitia zakat beras itu dicampur menjadi satu, ada yang 15.000 dicampur dengan yang 8.000, dengan yang 10.000, maka panitia termasuk tidak amanah. Karena kita tidak bisa mencampur adukkan beras tersebut sebab belum sah. Oleh karenanya begitu juga orang yang menunaikan zakat dengan uang, tidak boleh panitia menukar dia dengan diberikan beras. Dan sebaliknya orang yang menunaikan zakat dengan beras tidak boleh dijual beras tersebut lantas kita berikan kepada fakir miskin senilai uang. Karena panitia zakat bukanlah amil zakat yang sah menurut syariat, melainkan mereka hanya wakil ataupun perantara. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, yang selanjutnya adalah wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Nah, siapa ini yang terlilit hutang? Mereka adalah orang-orang yang berhutang untuk menyambung hidup besok. Hari ini gak ada makanan, maka dia berhutang untuk makan hari ini, untuk makan besok. Nah, kalau datang waktu zakat, mereka termasuk yang berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau utang Toyota Avanza, utang KPR, utang iPhone yang 15 juta, itu bukan gharim yang berhak menerima zakat. Jadi kalau hutang gaya-gaya hidup demikian atau kebutuhan hidup selain makan untuk besok, maka niscaya zakat itu akan habis karena kita semua adalah orang yang berhutang. Jadi di situ orang yang gharim adalah orang yang meminjam uang untuk makannya besok karena memang sudah darurat, emergensi tidak ada. Kemudian fi sabilillah. Di dalam kitab-kitab fikih klasik dijelaskan bahwa yang dinamakan fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah Ta'ala, baik di kitab Fathul Qorib, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Iqna dan lain-lain, mereka adalah al-ghuzzatu fi sabilillah, orang yang berperang. Seperti halnya saudara-saudara kita di Palestina, mereka berperang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yang termasuk fi sabilillah. Jadi ulama-ulama terdahulu tidak melebar luaskan makna fi sabilillah. Adapun ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama akhir, mereka mengatakan segala sesuatu orang yang melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka disebut fi sabilillah. Jadi seperti halnya marbot termasuk fi sabilillah,
kemudian imam masjid termasuk fisabilillah, para ustadz, para ulama termasuk fisabilillah. Tetapi alangkah baiknya makna fisabilillah itu tidak diperluas, karena sekarang ini imam-imam masjid, para ustadz, para ulama tidak termasuk lagi fakir miskin, sudah berkecukupan. Alangkah baiknya fisabilillah itu tidak kita gunakan menjadi dalil untuk mengambil zakat, sehingga bagian orang fakir miskin yang lebih emergensi tidak tertunaikan akhirnya. Jadi kalau saya termasuk yang fisabilillah itu, akhir tahun ini ratusan kilo beras datang ke rumah. Tetapi saya bukan termasuk yang fisabilillah, karena lebih mengutamakan pendapat ulama-ulama terdahulu yang membatasi fisabilillah itu hanya orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, tidak digaji alias sukarela. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang musafir yang mereka kehabisan ongkos, sedangkan bertepatan dengan waktu pendistribusian zakat fitrah. Maka mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan kadar untuk cukup ongkosnya pulang. Misal ada orang yang dari Jawa Timur kehabisan ongkos di Lampung, lagi waktu menunaikan zakat fitrah, maka diberikan ongkos agar dia bisa pulang ke Jawa Timur secukup ongkos dia pulang. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, lantas bagaimana agar amil zakat tadi mereka tetap bisa mendapatkan bagian? Kan amil zakat ini mereka juga ada jasanya, walaupun tidak ditentukan, walaupun yang terbaik memang sukarelawan. Nah, alangkah baiknya dikeluarkan dari uang kas masjid, dari uang infak sedekah senilai, istilahnya bahasanya uang ngopi lah pada hari itu, agar mereka juga mendapatkan upah ataupun jasanya, walaupun dari awal memang kita sudah komitmen mereka itu sukarelawan, tapi tetap kita berikanlah uang kopi sekira yang secukupnya, sehingga amil zakat tadi tidak jangan sampai mengambil sedikit pun dari harta zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga perlu kita prioritaskan terlebih dahulu untuk menunaikan zakat fitrah itu adalah fakir miskin. Setelah fakir miskin, kalau ada mu'alaf, maka kita berikan mu'alaf. Nah, terlebih daripada itu, saya kira seperti yang fisabilillah tidak perlu kita perluas. Kemudian juga amil adalah sepakat ulama bukan menjadi amil yang sah menurut syariat Islam, sehingga mereka berhak menerima zakat kecuali amil itu langsung dilantik oleh pemerintah. Jadi solusinya, kalau amil zakat masjid itu mau menjadi amil yang sah, maka mereka minta pemerintah untuk melantiknya. Berarti menjadi amil zakat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi. Kalau tidak, amil zakat masjid hanya statusnya sebagai wakil panitia yang tidak berhak menerima zakat sama sekali, kecuali amil itu merangkap. Dia panitia zakat plus orang miskin, dia panitia zakat plus orang fakir, maka dia menerima zakat dengan sebab kefakiran atau kemiskinannya, bukan sebab amil zakat yang difahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan kepada jamaah sekalian. Sebelum diakhiri, apabila ada pertanyaan terkait materi, dipersilakan. Ustaz, ya. Untuk yang fakir dan miskin tadi, Ustaz, saya kurang jelas. Untuk yang miskin itu dia bekerja tapi tidak cukup untuk makan sehari-hari, atau untuk gimana? Orang miskin punya kerja, punya penghasilan, tapi nggak memenuhi. Orang miskin punya kerja, punya penghasilan, tapi tidak memenuhi keseluruhan kebutuhan hidupnya. Katakan kebutuhan hidupnya 1 bulan 3 juta, penghasilannya cuma 1.500.000, itu dikatakan miskin. Kalau fakir di bawah dari itu, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ataupun punya penghasilan tapi tidak layak, kebutuhannya sebulan 3 juta, tapi penghasilannya sebulan hanya 800.000,
maka itu disebut sebagai fakir. Ada yang lain? Ya. Bagaimana bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu pada saat di bulan akhir Ramadan untuk makan besoknya pun belum tersedia, apakah dia berhak karena pengambilan ini kadang serabutan. Ya, termasuk yang serabutan. Jadi patokan kita itu di malam takbiran sampai besok. Malam takbiran dia ada harta, maka termasuk wajib zakat fitrah. Malam takbiran dia ada kelebihan makanan dan harta, terkena kewajiban zakat fitrah. Malam tersebut dia tidak ada kelebihan harta, maka sampai besok pun tidak ada, maka tidak wajib berzakat fitrah. Jadi intinya di situ saja. Adapun harta-harta yang sudah terikat seperti rumah, motor itu tidak dihitung. Yang dikenakan wajib zakat kita utamakan ke panitia masjid di sekitar kita, atau memang ada di Basnas tapi cukup diberikan SK saja tapi tidak lanjut, kita akan sebaiknya yang mana? Jadi sayangnya Basnas itu tidak mengurusi zakat fitrah. Basnas sebagaimana yang telah kami ketahui hanya mengurusi zakat mal. Sehingga mau tidak mau untuk menunaikan zakat fitrah itu hanya dua caranya. Yang pertama, kalau kita tidak mengerti, melalui panitia masjid kita serahkan. Dan yang kedua, alangkah baiknya langsung kepada fakir miskin. Mungkin ada kerabat ataupun saudara yang dia juga miskin ataupun dia fakir, maka itu yang terbaik kita dahulukan. Nah, sebaik-baiknya sedekah, sebaik-baiknya zakat adalah diberikan kepada kerabat terdekat. Ya Pak? Tidak harus membagikan zakat ke 8 golongan itu. Apabila 3 golongan saja itu sudah mencukupi. Dari 8 golongan itu tidak semuanya ada yang pertama. Yang kedua, dari 8 golongan itu tidak semuanya urgen. Contoh, fisabilillah kita anggap tidak ada. Kita tidak mengambil pendapat yang kontemporer. Fisabilillah tidak ada. Ibnu Sabil ada pun sedikit. Musafir yang kehabisan ongkos kan hari ini jarang, ATM dia bawa kemana-mana. Yang ketiga, mu'alaf juga jarang. Yang keempat, amil tadi sudah kita putuskan bukan termasuk yang berhak menerima zakat, panitia zakat. Sehingga yang perlu kita dahulukan yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, dan yang ketiga kalau ada mu'alaf. 3 ini saja. Ya. Di beberapa masjid atas pertimbangan kekhawatiran panitia, zakat itu disalahgunakan oleh si penerima. Jadi yang bentuknya uang dirubah menjadi beras. Mereka tersampaikan kalau dia uang maka belum menjadi sah kalau misalkan langsung ke penerima bentuk uang. Nah, atas kekhawatiran malah digunakan untuk beli pulsa misalnya atau untuk beli rokok, maka panitia ini merubah uang itu menjadi beras. Itu punya gimana? Gak boleh, tetap haram panitia mengutak-ngatik harta zakat. Yang beras diuangkan, yang uang diberaskan. Karena panitia itu adalah amanah. Walaupun kekhawatirannya nanti yang menerima zakatnya orang miskin yang gak soleh, dia berikan rokok. Nanti orang fakir yang menerima zakatnya gak soleh, dia belikan narkoba. Nah itu tidak termasuk alasan sehingga panitia boleh menukar zakat tadi. Jadi tetap ditunaikan sesuai apa yang orang berikan. Berasnya saja dicampur tidak boleh, apalagi kita tukar. Dan karenanya termasuk tanggung jawab besar. Nampak-nampaknya bisa bubar kepanitiaan zakat ini. Tapi bukan berarti bagi kita untuk lari daripada ini, melainkan kita menunaikan
amanah menjadi panitia zakat 3 atau sampai 10 hari itu dengan ilmu. Kalau udah ilmunya tahu, semuanya mudah. Lantas bagaimana kalau mau demikian? Panitia mau uang itu dibelikan beras, ya kan? Jadi katakanlah satu masjid ada 10 orang panitia. Maka sertakan 2-3 orang panitia yang termasuk dia golongan yang berhak menerima zakat. Katakan 3 panitia ini ada yang fakir, ada yang miskin. Selain dia panitia, dia termasuk mustahik zakat. Maka nanti ketika orang menunaikan zakat dengan beras ataupun dengan uang, pintunya satu. Kita tugaskan yang ijab qabul zakat itu panitia yang miskin, panitia yang fakir. Sehingga 1 orang ini, 2 orang ini kita rolling. Pagi sampai siang panitia yang jaga siapa? Nanti siang sampai sore, sore sampai malam. Mesti panitia yang fakir ataupun yang miskin. Sehingga dengan orang menunaikan zakat fitrah bentuk bahan pokok makanan ataupun uang kepada panitia yang miskin ataupun yang fakir, itu zakat fitrahnya sudah sah. Nah, tetapi kita harus pilih panitia yang amanah. Jangan sampai zakat fitrah itu sudah sah, dia bawa pulang. Ya meskipun hakikatnya itu sudah menjadi milik dia. Ini kan sebagai cara menanggulanginya saja. Nah, akhirnya sudah sah semua beras zakat, sudah sah semua uang zakat, maka ini statusnya beras itu bukan beras zakat lagi. Statusnya uang itu bukan uang zakat lagi. Yang uang mau kita belikan beras, silakan. Yang beras mau kita uangkan, silahkan. Berasnya mau dicampur, silahkan. Karena itu sudah sah dari ijab qabul panitia yang fakir ataupun miskin. Nah, nanti sudah diterima semua harta zakat tersebut, maka panitia yang fakir dan miskin itu mengembalikan lagi harta zakat itu kepada panitia zakat. Diberikan lagi, jangan dibawa pulang. Ya, sebetulnya itu sih punya dia. Ya kan, sebetulnya itu punya dia. Kalau dibawa pulang coret namanya tahun depan nggak boleh jadi panitia lagi. Nah, sebetulnya itu kan punya dia, tetapi kan sudah sah. Jadi beras ini mau diapain terserah. Kemudian uang ini mau diapain terserah. Maka panitia tadi mengatakan saya berikan ini seluruh beras dan uang saya kepada panitia zakat. Nah, nanti panitia zakat tinggal kelola. Itu satu-satunya cara. Bukan panitia menerima uang lantas diberikan beras, karena sesungguhnya itu belum sah zakat fitrahnya sehingga tersalurkan kepada orang yang berhak. Mungkin itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan jamaah sekalian. Dan terima kasih banyak yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah bisa kita buat kalau mau di akhir-akhir seperti di Masjid Baitul Hikmah untuk daurah zakat khusus. Bimbingan masjid-masjid bapak-bapak sekalian untuk daurah zakat khusus, bimbingan bagi panitia zakat agar tidak salah mulai dari awal mereka menjadi panitia sampai kepada mekanisme zakat fitrah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk niat baiknya menolong orang-orang menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu serta kita betul-betul menjalani kepanitiaan itu dengan amanah, tidak salah, karena sesungguhnya segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab, yang benar hanya datang daripada Allah. Kesempurnaan majelis saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.